Salve sahabat Katoliko keren, sebagai orang Katolik kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik bagi gereja dan bangsa sesuai dengan bidang dan pekerjaan kita masing-masing. Tak sedikit juga umat Katolik yang terjun dan berkarya di dunia politik. Pun tak sedikit juga di antaranya yang berhasil sukses menjadi pemimpin, bahkan meski berada di daerah minoritas Katolik. Sahabat Katoliko keren, inilah 9 pemimpin beragama Katolik terkenal, khususnya yang berada di daerah minoritas Katolik, baik gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Semoga kisah mereka ini menjadi inspirasi iman bagi kita untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri ini. 9. Wakil Wali Kota Bitung. Kota Bitung merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, sekitar 30 menit dari kota Manado bila melalui jalan tol. Kota yang terkenal sebagai penghasil ikan cakalang terbesar di Indonesia ini, salah satu pemimpinnya saat ini ialah Hengki Honandar. Hengki Honandar merupakan wakil wali kota Bitung kelima yang menjabat sejak tanggal 31 Maret 2021 hingga saat ini. Sebagai orang Katolik, ia memancarkan nilai-nilai Katolik dalam pemerintahan dengan cara berkontribusi membangun kota Bitung, menciptakan kesejahteraan rakyat dan lingkungan yang bersih, serta memperkuat toleransi antar umat beragama. Hengki Honandar juga adalah sosok wakil wali kota Katolik yang taat. Ia turut aktif dalam berbagai kegiatan gereja, seperti ikut menghadiri pembukaan Sinode Gereja Universal tingkat Keuskupan Manado di Paroki Hati Kudus Yesus Keroit, Minahasa Selatan, dan dirinya juga terlihat menghadiri ibadah Jumat Agung bersama sang istri di Gereja Katolik Paroki Stella Maris, Kota Bitung. Walau populasi umat Katolik di Kota Bitung hanya mencakup 4% dari penduduk kota atau kurang lebih 9.000 jiwa, namun Hengki Honandar membuktikan bahwa orang Katolik pasti bisa terjun berkarya di dunia politik bahkan menjadi seorang pemimpin. 8. Wakil Wali Kota Tomohon. Kota Tomohon merupakan salah satu kota yang juga terletak di Provinsi Sulawesi Utara, 1 jam dari kota Manado. Kota yang dijuluki sebagai kota bunga ini juga memiliki salah satu pemimpin beragama Katolik yang luar biasa, yaitu Weni Lumentut. Weni Lumentut merupakan wakil wali kota Tomohon keempat yang menjabat sejak tanggal 26 Februari 2021. Ia dikenal sebagai wakil wali kota yang terus berjuang membangun kota Tomohon. Weni Lumentut diketahui dulunya bukan seorang Katolik, namun setelah menjadi Katolik, ia justru menjadi orang Katolik yang begitu taat dan religius. Ia bahkan begitu mencintai Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman Katolik, sehingga tak heran wakil wali kota Tomohon Weni Lumentut tak lupa selalu meluangkan waktunya untuk menghadiri misa. Salah satu yang terlihat ketika ia menghadiri misa syukur yang dirangkaikan dengan penerimaan sakramen Krisma di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon. Adapun persentase umat Katolik di kota Tomohon mencakup 26% dari penduduk atau kurang lebih mencapai 24.000 jiwa dan menjadi kota madya dengan persentase umat Katolik tertinggi di Indonesia. Tak heran di kota ini juga memiliki begitu banyak wisata religi bernuansa iman Katolik. 7. Bupati Kepulauan Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut merupakan kabupaten terujung di utara Indonesia. Ya, kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, di mana salah satu pulau yang paling terkenal yang dimiliki kabupaten ini ialah Pulau Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Di balik geliat pembangunan yang terus dilakukan di kabupaten ini, terdapat sosok pemimpin beragama Katolik yang hebat, yaitu Eli Lasut. Eli Lasut merupakan Bupati Kepulauan Talaut keempat yang menjabat sejak tanggal 26 Februari 2020. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaut dari tahun 2004 sampai 2010 hingga kini telah sebanyak 3 periode. Bupati yang pernah mengenyam pendidikan di SMP Frater Makassar ini juga aktif dalam berbagai kegiatan gereja dan oikumene. Terlihat Eli Lasut yang bersama dengan Bapak Uskup Manado beserta para pendeta dari berbagai denominasi Protestan turut menyukseskan Paskah Nasional tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Adapun walau populasi umat Katolik di Kabupaten Kepulauan Talaut hanya mencakup 5% dari penduduk atau kurang lebih mencapai 5.000 jiwa, namun Eli Lasut merupakan sosok bupati beragama Katolik yang begitu dicintai oleh masyarakat. 6. Bupati Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang terkenal akan wisata pekuburan londa yang mendunia ini ternyata memiliki seorang pemimpin yang beragama Katolik. Sosok pemimpin tersebut ialah Yohanes Basang. Ia adalah Bupati Toraja Utara ketiga yang mulai menjabat sejak tanggal 26 April 2021. Ia berhasil memenangkan pemilihan umum Bupati Toraja Utara pada tahun 2020. Walau populasi umat Katolik di Toraja Utara hanya mencakup 13% dari penduduk atau kurang lebih mencapai 33.000 jiwa, namun Yohanes Basang begitu dicintai masyarakat Toraja Utara dan mendapat tempat di hati masyarakat hingga ia terpilih sebagai Bupati Toraja Utara. Yohanes Basang juga aktif dalam berbagai kegiatan gereja seperti ikut menyukseskan dan membuka latihan kepemimpinan kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Toraja Utara pada 2021. Bahkan sebelum menjabat sebagai bupati, ia pernah menjadi Ketua Dewan Paroki Santo Petrus Timika dan Wakil Bupati Mimika, Papua. 5. Wali Kota Bitung. Selain Wakil Wali Kota Bitung yaitu Hengki Honandar, seorang pemimpin beragama Katolik juga pernah ada di Kota Bitung. Sosok hebat tersebut ialah Hani Sondak. Hani Sondak merupakan Wali Kota Bitung ketiga yang menjabat dari tahun 2006 sampai 2016 selama 2 periode. Ia dikenal sebagai mantan Wali Kota Bitung yang luar biasa dalam tindakan juga dalam iman. Hani Sondak diketahui bukan terlahir sebagai seorang Katolik. Setelah menjadi Katolik, ia begitu mencintai iman Katoliknya dan menerapkan nilai-nilai spiritualitas Katolik dalam kepemimpinannya, yaitu kasih dan semangat melayani. Ia juga pernah terlihat menghadiri ibadah Jumat Agung di Gereja Katolik Stasi Santa Familia Sagrat, Paroki Maria Ratu Para Rasul Manembo-Nembo, Bitung. Pada tahun 2017, ia menutup usia untuk masuk dalam kehidupan abadi di surga. Masyarakat Kota Bitung selalu mengenang akan jasa, kebaikan, dan semangatnya dalam membangun Kota Bitung. 4. Wali Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki seorang pemimpin hebat yang beragama Katolik yaitu Franciscus Saverius Hadi Rudiatmo. Ia merupakan wali kota Surakarta yang menjabat dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Sebagai orang Katolik, ia memimpin kota yang akrab disapa Kota Solo ini dengan penuh semangat dan penuh pelayanan. Hingga pada awal 2021, ia berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai seorang wali kota di salah satu kota dari Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta. FX Hadi Rudiatmo juga dikenal memiliki toleransi yang luar biasa. Terlihat dirinya yang pernah mengantar sopir dinasnya untuk berangkat umroh. FX Hadi Rudiatmo juga adalah orang Katolik yang taat. Dirinya terlihat pernah pergi berziarah ke Tahta Suci Vatikan dan juga pernah terlihat menghadiri misa Natal di Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Regina, Purbowardayan, Solo. Walau umat Katolik Solo hanya mencakup 7% dari penduduk atau kurang lebih 41.000 jiwa, namun FX Hadi Rudiatmo begitu dicintai masyarakat Solo yang sangat toleran dan ia membuktikan bahwa orang Katolik mampu memberikan yang terbaik bagi negeri ini. 3. Gubernur Kalimantan Tengah.
Sosok pemimpin beragama Katolik pernah lahir di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Anakletus Cilikriwut. Cilikriwut merupakan seorang gubernur Kalimantan Tengah kedua yang menjabat dari tahun 1971 sampai tahun 1987. Cilikriwut dulunya diketahui bukan seorang Katolik. Setelah menjadi orang Katolik melalui sakramen baptisan dewasa, ia justru menjadi orang Katolik yang begitu taat. Sebagai putra asli Kalimantan, ia membuktikan bahwa orang Katolik dapat terjun berkarya di dunia politik. Ia bahkan memiliki jasa yang besar menghantar Pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Pada tahun 1987 ia menutup usia untuk masuk dalam kehidupan abadi di surga. Berkat jasanya yang luar biasa, pada tahun 1998 berdasarkan SK Presiden RI, Cilikriwut ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Tak hanya sebagai gubernur, dirinya adalah sosok pahlawan beragama Katolik yang luar biasa. Walau populasi umat Katolik di Kalimantan Tengah kala itu hanya mencapai kurang lebih sekitar 1%, namun ia mendapat tempat di hati masyarakat Kalimantan Tengah. 2. Gubernur Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga pernah memiliki seorang gubernur beragama Katolik yang hebat, yaitu Abraham Octavianus Atururi. Abraham Octavianus merupakan gubernur Papua Barat pertama yang menjabat dari tahun 2006 sampai 2017 selama 2 periode. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur Papua Barat di 2003. Sebelum menjadi gubernur Papua Barat, ia bahkan pernah menjadi Bupati Sorong dan Wakil Gubernur Irian Jaya. Walau populasi umat Katolik Papua Barat hanya mencakup 8% dari penduduk atau kurang lebih mencapai 90.000 jiwa, namun Abraham Octavianus begitu dicintai oleh masyarakat Papua Barat karena semangat pelayanan dan kontribusinya yang besar dalam membangun Papua Barat. Ia juga dikenal sebagai orang Katolik yang taat dan aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Pada 2019, ia menutup usia untuk masuk dalam kehidupan abadi di surga. Masyarakat Papua Barat tak akan pernah melupakan segala jasa dan kebaikannya yang luar biasa membangun Provinsi Papua Barat. 1. Gubernur Kalimantan Barat. Sebagai basis Katolik terbesar kedua setelah NTT, Provinsi Kalimantan Barat juga pernah dipimpin oleh seorang gubernur beragama Katolik yang luar biasa. Ia adalah Dr. Andes Cornelis. Dr. Andes Cornelis menjadi gubernur Kalimantan Barat ke-8 dan gubernur Kalimantan Barat beragama Katolik kedua, di mana gubernur Kalimantan Barat pertama yaitu Johannes Chrysostomus Urey adalah gubernur Kalimantan Barat beragama Katolik ke-1. Dr. Andes Cornelis memimpin Kalimantan Barat sejak tahun 2008 sampai 2018. Sudah banyak perubahan besar yang ia lakukan untuk Kalimantan Barat dalam berbagai bidang. Ia juga dikenal sebagai orang Katolik yang taat dan religius. Kecintaannya akan iman Katolik begitu terlihat ketika pada Desember 2014, ia meresmikan Gereja Katedral Pontianak yang juga menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara. Adapun populasi umat Katolik di Kalimantan Barat mencakup 23% dari penduduk atau lebih dari 1,2 juta jiwa. Dr. Andes Cornelis adalah sosok gubernur beragama Katolik yang begitu dicintai oleh masyarakat Kalimantan Barat. Sahabat Katoliko keren, itulah para pemimpin beragama Katolik yang paling terkenal, khususnya yang memimpin daerah minoritas Katolik di Indonesia. Masih banyak lagi para pemimpin Katolik di daerah minoritas yang belum disebutkan. Silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga kisah mereka menjadi inspirasi iman bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi gereja dan bangsa. Pro Ecclesia et Patria untuk gereja dan tanah air Indonesia. Karena kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Oleh sebab itu, Katoliku memang keren. Salve!